Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat ya, walau belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Bapak Dani di sini akan menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sekedar mengingatkan untuk kesehatan kita bersama, taatilah protokol kesehatan seperti memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, dan jaga jarak ketika berada di keramaian. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menemukan kosakata iklan. Yang kedua, mencari kosakata baru dalam teks. Yang ketiga, mengenal organ pencernaan, hewan ruminansia, dan keterangan. Yuk belajar bersama-sama. Anak-anak hebat, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayur, telur, ikan, dan daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna. Vitamin, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, sekarang ayo kita lihat video berikut ini. Halo Kak Dani, apa kabar? Nama saya Davin, saya dari kelas 5A. Sekarang saya akan membuat video makanan 4 sehat 5 sempurna. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, nama saya Davin. Sekarang saya akan memperkenalkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Semua nutrisi ini dibutuhkan tubuh agar tubuh sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya. Ini adalah contoh makanan 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye. Video tadi adalah salah satu contoh makanan 4 sehat 5 sempurna yang baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelas, marilah kita simak percakapan Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Bersyukurlah kita teman, kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat bagi tubuh kita, kata Edo. Betul ya? Apa sebenarnya manfaat pencernaan itu, Siti? Kata Dayu. Lalu Siti menjawab, sistem pencernaan merupakan yang dapat kita temui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, kita manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Jika makanan yang kita konsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Lalu Edo menjawab, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik tersebut. Jadi kita harus sering makan makanan sehat agar tubuh kita sehat dan kuat setiap hari, kata Siti.
Ayo kita hidup sehat dimulai dari makanan sehat, sahut Dayu. Nah, anak-anak hebat di rumah, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak di rumah, kembali lagi bersama Bapak Dani. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Makanan sehat penting bagi tubuh kita, oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang, kita mengingat dulu apa pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang atau jasa. Kemudian, secara tidak langsung, ada fungsi iklan, yaitu memberikan informasi atau informing. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, mengingatkan atau reminding. Yang keempat, memberikan nilai tambah atau menambah nilai. Adapun ciri-ciri iklan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak ramai. 3. Pilihan kata digunakan informasi utama yang dipentingkan. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Sekarang, mari kita amati beberapa contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat pada umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang, mari kita amati ketiga iklan berikut ini. Kemudian, kita temukan gambar dan kalimat yang tepat pada iklan. Pada iklan pertama, terdapat irisan buah dan terdapat kalimat iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup dan awet muda. Pada iklan yang kedua, terdapat gambar anak menyantap buah semangka. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian, iklan yang ketiga, terdapat sayur dan buah. Kemudian kalimat iklan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayuran dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan 3 kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menggabungkan ke kata lain atau informasi lain. Kemudian, ciri sebuah kalimat kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau lebih yang membentuk frase. Yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam suatu bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar, keseluruhan, topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. Yang keempat, dalam kalimat iklan tersebut, kata kunci yang ditemukan adalah kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga adalah alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui
susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu, bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak di rumah, mari kita lanjutkan. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, rusa, kijang, dan lain-lainnya. Sistem pencernaan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan seperti gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. 2. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen, yaitu tempat terjadinya pencernaan yang dibantu mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Lalu ke abomasum. Perut bagian inilah yang disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati proses pencernaan makanan di dalam abomasum, maka bergerak ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian tadi materi pembelajaran hari ini, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang atau jasa. Yang kedua, tujuan iklan memberikan informasi atau informing. Yang selanjutnya membujuk, mengingatkan atau reminding. Dan yang terakhir memberikan nilai tambah atau menambah nilai. Kemudian yang ketiga, sistem pencernaan hewan ruminansia adalah gigi, lidah, dan saliva. Yang keempat adalah bagian dari lambung sapi
terdiri atas retikulum, abumasum, omasum, dan rumen. Demikian tadi materi pelajaran hari ini, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ingat, tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan jaga kesehatan. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.